Joko Bodo meninggal usai tobat. Kaki sempat bengkak. Ki Joko Bodo meninggal dunia usai mandi pagi di kediamannya kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur pada Selasa 22 November 2022 lalu, sekitar pukul 10.00 WIB. Diketahui, kedua kaki Ki Joko Bodo sempat bengkak hingga sulit berjalan. Mantan paranormal bernama asli Agus Yulianto itu juga disebut bertobat dari praktik perdukunannya. Sebagai informasi, Ki Joko Bodo rupanya punya keterikatan erat dengan Bali. Ia diketahui lahir di Singaraja pada 17 Februari 1964, tepat ketika Gunung Agung meletus. Meski kemudian lama tinggal di Jawa, Ki Joko Bodo juga masih sering ke Bali. Bahkan ia sempat menikah dengan perempuan Bali bernama Nikadek Leli Mariati, sebagaimana dilansir dari pemberitaan Detik News pada 29 April 2011 silam. Jalan tobat Ki Joko Bodo. Dilansir dari Detik Hot, pertobatan Ki Joko Bodo pernah diungkap oleh putrinya sendiri, bernama Aida Prasasti. Sasti menyebut pertobatan sang ayah sebagai momen yang dinanti-nanti dirinya maupun ibunya sejak lama. Anak ketiga dari 4 bersaudara itu mengatakan, Ki Joko Bodo berhenti sebagai paranormal pada tahun 2018 silam. Suatu ketika seisi rumah dibuat kaget karena paranormal termahal di Indonesia itu telah memotong rambut panjangnya yang khas itu. Ayah itu nggak bilang apa-apa, tiba-tiba udah potong rambut aja. Terus ngelihat ayah udah sholat, kalau dengar azan pada saat itu juga harus berhenti. Resmi selesainya titik baliknya tahun 2018. Sekitar segituan lah ya. Tapi sebenarnya ayah itu perlahan gitu loh. Dan dia waktu hijrah itu sudah bilang gak mau diliput sama media, ungkap Sasti kala itu. Untuk diketahui, Sasti lahir pada November 2002 silam. Itu adalah masa-masa ketika Ki Joko Bodo berada di puncak popularitas. Dia tinggal di rumah nyentrik dan mewah yang ditaksir lebih dari 20 miliar rupiah, bernama Istana Wong Sinting. Akan tetapi Sasti dan keluarganya tidak terpana melihat kemewahan itu. Enggak tahu apa yang membuat dia tertampar-tampar. Tapi selama ini, ibuku dan keluarga menganggap itu doa dari kita. Doa kita yang selalu bilang, gak mau ayah kayak gitu lagi. Ini dari kemauan kita juga. Kita suka bilang, sering bujuk, udah dong ya. Kita yang sama-sama sepakat pokoknya ayah harus taubat, sambungnya kala itu. Di sisi lain, Ki Joko Bodo dalam sebuah wawancara pada tahun 2020 lalu juga pernah mengungkap bahwa dirinya semakin merasa dekat dengan Tuhan setelah bertobat. Ia memetik pelajaran Allah itu maha kuasa, dalam artian makin lama hidup manusia, semakin lama makin tua. Contohnya ini kulit makin mengkeriput, gigi semakin ompong, rambut semakin memutih. Aku merasakan tanda-tanda alami itu, aku sampai menangis sendiri, tuturnya kala itu. Kaki bengkak sejak 2020. Kedua kaki Ki Joko Bodo sempat mengalami bengkak. Dalam suatu wawancara pada Desember 2020 silam, Ki Joko Bodo mengaku pernah divonis usianya tinggal 6 tahun lagi. Hanya saja Ki Joko Bodo tak pernah mengungkapkan jenis penyakitnya itu. Ini sudah lebih dari 1 bulan, dua-duanya bengkak. Kita kan orang meditasi sering, ucap Ki Joko Bodo saat wawancara pada Desember 2020 lalu. Aku pernah masuk rumah sakit Pelabuhan Priok, divonis dokter umurku hanya 6 tahun lagi. Tapi nyatanya, aku tidak percaya orang, aku percaya Tuhan, ungkapnya kala itu. Ki Joko Bodo kemudian menjelaskan penyebab kakinya bengkak hingga membuatnya sempat tak bisa berjalan itu dan harus menggunakan togat. Ia memilih melakukan pengobatan alternatif. Ya sakit enggak ya,
Anggap aja begitu. Enggak jatuh dari kamar mandi. Siapa yang bilang dari kamar mandi? Ini jatuh dari sini saja. Balai rumahnya. Dalam beberapa detik ya tiba-tiba ya seperti ini, kata Ki Joko Bodo lagi. Isak tangis keluarga saat pemakaman Ki Joko Bodo. Isak tangis keluarga pecah ketika mengiringi pemakaman Ki Joko Bodo di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa 22 November 2022 sore. Pihak keluarga berjalan menemani jenazah. Juga terlihat beberapa warga mengikuti prosesi pemakaman tersebut. Dilansir dari Detik Hot, istri Ki Joko Bodo berada di samping jenazah suaminya itu. Sementara itu anak Ki Joko Bodo, Aida Prasasti, terlihat menangis terseduh-seduh. Matanya sembab. Ia sesekali menutup sebagian wajahnya dengan kerudungnya. "Permisi sebentar, itu ibu saya mau lewat," kata salah satu anak Ki Joko Bodo, meminta warga membukakan jalan untuk ibunya. Selasa 22 November 2022 lalu, salah satu keluarga Ki Joko Bodo mengasani jenazah sebelum dimakamkan. Selanjutnya disambut keluarga yang langsung melantunkan doa di makam Ki Joko Bodo kala itu.